Bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Informasi umum A. Identitas sekolah. Nama penyusun Olivia Meilanita, tahun 2025. Pembuatan jenjang SDMI. Instruksi SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 5, fase C. Tema Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Materi pokok lingkungan jadi rusak. Alokasi waktu 1x15 menit. A. Capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain berjalan dengan seaturan-aturan tertentu untuk menjalankan fase tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. B. Kompetensi awal. Persyaratan pengetahuan atau keterampilan. Persyaratan pengetahuan. 1. Pemahaman dasar. Memiliki pengetahuan dasar dalam bidang terkait untuk memahami konsep-konsep pokok. 2. Pengetahuan kontekstual. Memahami konteks dan lingkungan di sekitar bidang yang akan dijalani. Persyaratan keterampilan. 1. Mengamati pada akhir fase C. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. 2. Mempertanyakan dan memprediksi dengan panduan. Peserta didik dapat menjelaskan pertanyaan lebih lanjut untuk menjelaskan hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. 3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan secara mandiri. Peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan menggunakan keselamatan. Peserta didik menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. 5. Memproses, menganalisis data dan informasi, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, secara menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non-digital, membandingkan data dengan prediksi dan menggunakan sebagai bukti dalam menyusun penjelasan ilmiah. 5. Mengevaluasi refleksi, mengevaluasi kesimpulan melalui pembandingan dengan teori yang ada, merefleksikan proses investigasi termasuk merefleksi validitas suatu tes. 6. Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjuk dengan argumen bahasa serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan. C. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bergotong royong. 3. Bernalar kritis. D. Saran dan prasarana. Materi ajar, alat dan bahan materi pokok. 1. Sumber utama. Buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD. 2. Sumber alternatif. Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Lalu ada media. Yang pertama itu alat tulis, laptop dan Infocus, media teknologi, Wordwell dan PPT. Target peserta didik. Perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar. 1. Peserta didik reguler atau tipikal. 2. Peserta didik dengan pencapaian tinggi. 3. Peserta didik dengan kesulitan belajar. F. Jumlah siswa 30 peserta didik. Dimotivasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak. G. Model pembelajaran metode pembelajaran based learning atau PBL dan game based learning atau GBL. 2. Kegiatan A. Tujuan pembelajaran. 1. Mencari hubungan faktor alam dan perubahan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. 2. Mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. 3. Memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. B. Pertanyaan pematik. 1. Mengapa lingkungan di sekitar kita bisa rusak? 2. Apakah semua perubahan di bumi terjadi secara alami? C. Kegiatan pembelajaran.
Pertama itu kegiatan pembelajaran 1 kali 15 menit. Kegiatan pendahuluan pembuka. Mulailah dengan doa pembuka untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran. 2. Sapaan dan salam kepada semua peserta didik. 3. Melakukan ice breaking. Alokasi waktunya 3 menit. Kegiatan inti, guru menjelaskan materi, menyampaikan isi materi lingkungan jadi rusak dengan media PPT yang sudah disediakan dan mencakup pengertian perubahan bumi oleh manusia, aktivitas yang menyebabkan perubahan bumi, dampak perubahan oleh manusia, upaya mengurangi kerusakan. 2. Sebelum melakukan kuis, guru mengajak siswa untuk melakukan tepuk banjir. Ketiga, guru memiliki siswa untuk menjawab kuis dengan media spin. 4. Siswa menjawab kuis melalui media Wordwell. 5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab soal. Alokasi waktunya 10 menit. Kegiatan penutup, 1. Melakukan ice breaking. 2. Guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa penutup. Alokasi waktunya 2 menit. D. Asesmen penilaian. Judul, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Tujuan, membuat kesadaran peserta didik tentang menjaga bumi. Teknik, 1. Observasi. 2. Kinerja. 3. Tes penugasan. Rubrik penilaian, penilaian sikap, observasi kelas, respon terhadap kegiatan, kerjasama dalam diskusi, dan ada penilaian diri, kesadaran terhadap perilaku menjaga ekosistem, dan penilaian antar teman, penghargaan terhadap ide-ide teman. Penilaian pengetahuan. 1. Itu penguasaan, kualitas pertanyaan wawancara, pemahaman tentang dampak tidak menjaga bumi. 2. Diskusi kelompok atau kontribusi dalam mencari solusi. Lalu ada penilaian keterampilan. Pertama itu proyek, membuat gambar pesan, kreativitas dalam menyampaikan pesan. Itu ada presentasi, bercerita pengalaman wawancara. Keterampilan berbicara dan menjelaskan ide, penggunaan suara yang jelas dan lantang. Lalu ada lembar penilaian diri peserta didik. Nama, sekolah, kelas atau semester, petunjuk, berikan tanda centang pada kolom 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, atau 4 selalu, sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. Yang pertama itu, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kedua, saya beribadah tepat waktu. 3. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain berdoa sesuai agamanya. 4. Saya berani mengakui kesalahan saya. 5. Saya menjelaskan tugas-tugas tepat waktu. 6. Saya berani menerima resiko atas tindakan yang saya lakukan. 7. Saya mengembalikan barang yang saya pinjam. 8. Siswa meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. 6. Siswa melakukan praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan. 10. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Lalu ada lembar penilaian diri kegiatan diskusi kelompok. Nama siswa, kelas, petunjuk, beri tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pertanyaannya itu 1. Aktif dalam mengemukan ide. 2. Mendengarkan teman yang sedang berpendapat. 3. Aktif mengajukan pertanyaan. 4. Aktif membantu teman yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Lalu ada tes tertulis, nama, kelas, tanggal kegiatan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. 1. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan bencana alam berupa. 2. Salah satu cara manusia menjaga bumi dari kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan. 3. Jelaskan 2 kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. 4. Apakah akibat yang terjadi jika sampah plastik dibuang sembarang ke tanah dan sungai? 5. Sebutkan 3 upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga bumi agar tetap lestari. Lalu ada penskoran soal uraian. Yang pertama itu penyelesaian kunci jawaban. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan jawaban dengan lengkap dan benar. 2. Siswa dapat menyebutkan jawaban dengan baik dan benar tapi kurang lengkap. 3. Siswa dapat menyebutkan jawaban tapi salah sebagian besar. 4. Siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Skor maksimal. F. Ada rencana tidak lanjut. F. Rencana tidak lanjut. 1. Pengayanan. Diskusi mendalam tentang alternatif solusi. 2. Menugaskan tahapan untuk menggali lebih dalam topik ini. 2. Remedial. Bimbingan tambahan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam
mencari solusi. Ada review ulang konsep pemborosan energi. 3. Ada interaksi guru dan orang tua murid. Sosialisasi hasil kegiatan kepada orang tua, diskusi dengan orang tua mengenai peran mereka dan mendukung kesadaran anak-anak. G. Refleksi guru. 1. Refleksi guru. Setelah pembelajaran hari ini, saya melihat siswa memulai memahami bagaimana aktivitas manusia bisa mendampak buruk terhadap lingkungan, seperti penebangan liar dan pembuangan limbah. Namun, sebagai siswa masih perlu bimbingan dalam mengaitkan contoh nyata di sekitaran mereka ke depan. Saya akan menambahkan kegiatan pengamatan lingkungan sekitar sekolah dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan pendulian siswa terhadap lingkungan. 2. Refleksi siswa. Hari ini saya belajar bahwa manusia bisa menyebabkan kerusakan bumi seperti mencemari sungai dan menebang hutan. Saya jadi sadar pentingnya menjaga lingkungan. Saya ingin mulai membuang sampah pada tempatnya dan mengingatkan teman agar tidak merusak alam. Lembar kerja peserta didik. Judul Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Pendahuluan. Manusia sering melakukan berbagai aktivitas seperti menebang hutan, membuang sampah sembarangan, dan membangun gedung tanpa memikirkan dampaknya. Kegiatan-kegiatan ini dapat menyebabkan perubahan besar pada bumi, seperti pencemaran, banjir, dan hilangnya habitat hewan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari bagaimana aktivitas manusia dapat merusak lingkungan dan apa bisa kita lakukan untuk menjaga bumi tetap sehat dan lestari. Bahan, alat, dan sumber. 1. Laptop atau komputer. 2. Akses internet untuk memperluas informasi. 3. Buku-buku referensi mengenai perubahan bumi. 4. Kertas dan air tulis. 5. Gambar dan diagram yang relevan. Tujuan. 1. Memahami konsep mengenai materi. 2. Mampu mengidentifikasi cara menjaga bumi pada kegiatan sehari-hari. 3. Mampu mengkomunikasikan hasil penyelidikan dalam bentuk media gambar. Langkah-langkah. 1. Penelusuran informasi. Peserta didik mencari informasi mengenai cara menjaga ekosistem. Catat informasi yang relevan dan penting. 2. Analisis informasi. Peserta didik menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami hereditas dan dalam lingkungan. Identifikasi cara-cara praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Perubahan media gambar. Peserta didik membuat gambar atau diagram yang menggambarkan cara menjaga ekosistem. Pastikan gambaran memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. 4. Presentasi. Peserta didik menyusun presentasi singkat mengenai hasil penyelidikan mereka. Gunakan media gambar yang telah dibuat untuk mendukung presentasi. Tugas tambahan. Buatlah rencana penerapan minimal 1 cara menjaga bumi yang telah Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan langkah-langkah dan catat dampak positif yang mungkin dihasilkan dari penerapan tersebut.